Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan, berkaitan dengan bulan Ramadan, maka ada pertanyaan lagi yang menarik. Kenapa ayat-ayat puasa itu terletak setelah ayat-ayat yang berbicara tentang qisas dan wasiat? Kalau kita bicara qisas, kita bicara pembalasan. Pembunuhan dengan pembunuhan, gigi dengan gigi, orang dilukai dengan orang dilukai. Kalau kita bicara wasiat, kita bicara harta, kita bicara perebutan harta. Kasarnya, ayat puasa ini terletak setelah hal-hal atau ayat yang membahas tentang perseteruan, perkelahian, dan perebutan harta. Dan kita tahu, orang yang berkelahi, orang yang berebut harta adalah orang yang keras hatinya. Sehingga sebagai umat manusia yang diberikan akal, kadang kita berpikir, kenapa ya ayat-ayat puasa itu tidak terletak setelah ayat-ayat salat misalnya, ayat zakat misalnya, tapi justru terletak setelah ayat yang berkaitan dengan qisas dan wasiat. Kita mengenal istilah dalam tafsir yang disebut dengan munasabah ayat. Satu ayat menjelaskan dengan ayat yang lain. Tentu ini ikhtiar dari manusia. Karena yang paling tahu bagaimana kandungan Al-Quran ini adalah Allah, malaikat, dan Rasulnya. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kita ini hanya mencoba. Benarkah seperti itu? Jika pun tidak benar, setidaknya itu bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Kita ketahui, segala sesuatu yang keras, itu bisa dilembutkan. Kita mengenal yang namanya ubi kayu yang keras. Kita mengenal beras yang keras. Kalau diberlakukan perlakuan, misalnya diberikan ragi, maka dia akan menjadi lembut yang kita kenal dengan tape. Baik tape ubi kayu atau tape beras. Persoalan hukum haram tidaknya kita makan tape itu urusan lain. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa diberikan perlakuan, maka sesuatu yang keras menjadi lembut. Orang yang suka berkelahi, orang yang suka berebut harta adalah orang yang keras hatinya. Dan karena itu harus dilembutkan. Dan tempat pelembutan hati yang cocok yang disiapkan oleh pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bulan Ramadan. Itulah sebabnya kita berpikir, boleh jadi mereka yang suka menyakiti orang lain, berkelahi, memperebutkan harta, kalau mau dilembutkan hatinya, cukup di bulan Ramadan. Karena di dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, sesungguhnya langit dan bumiku tidak bisa menampung saya, kecuali kalbul mu'min al-layyin, kecuali hati hambaku yang lain, yang lembut, yang beriman. Dan bulan Ramadan itu yang diundang adalah orang yang beriman. Kenapa? Untuk dilembutkan hatinya. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan susunan ayat-ayat ini, maka kita perhatikan betul. Mulai dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah itu, diikuti dengan wasiat, nanti ayat 183 sampai 185 baru bicara tentang Ramadan. Dianggap Ramadan ini adalah bulan yang bisa melembutkan hatinya, barulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat 186 di surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita bisa dekat dengan Allah kalau hati kita sudah lembut. Karena kalau tidak mungkin kita dekat. Dan hanya orang-orang yang hatinya lembut yang bisa dekat dengan Allah, dan hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa baik dalam keluarganya. Maka wajar kalau ayat berikutnya bicara tentang hubungan suami istri. Jika hati sudah lembut, dekat dengan Allah, hubungan dalam keluarga sudah enak, maka pasti hubungan dengan orang lain itu juga pasti menjadi lembut. Maka jangan heran, setelah ayat puasa, dekat dengan Allah, dekat dalam keluarga, maka ayat berikutnya bicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang yatim. Dia punya urutan-urutan tertentu untuk kita melakukan pergaulan di dalam kehidupan ini. Ini adalah teori-teori yang harus kita pelajari. Ini adalah teori-teori yang bisa kita buat sehingga manusia yang keras hatinya lembutkan ayo puasa bulan Ramadan. Supaya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat, insya Allah pasti akan aman dalam keluarganya. Dan insya Allah kalau sudah aman dalam keluarganya, pasti dia baik sama orang lain, terutama terhadap anak yatim. Maka kita mendapatkan semacam pengetahuan, subhanallah, luar biasa Allah.
Meskipun ini hanya perkiraan kita, belum tentu begitu tafsirnya. Tetapi dari urutan-urutan ini kita mendapatkan teori. Boleh jadi teori seperti inilah caranya. Kalau kita ingin melembutkan hati manusia, baik dekat dengan Allah, baik dalam keluarganya, baik dengan orang lain, maka inilah urutannya. Oleh karena itu, mumpung bulan Ramadan, maka mari melembutkan hati kita, agar kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan keluarga, dan dekat dengan orang lain. Sehingga betul-betul hablum minallah wa hablum minnas bisa terjalin. Dan ini adalah akhlak buah dari bulan Ramadan, buah orang-orang yang bertakwa. Orang yang lembut hatinya, itu bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran. Orang yang lembut hatinya dianggap sebagai orang yang bertakwa. Dan kita lihat, ini sering kita jadikan level manusia, level muslim, orang yang berserah diri. Setelah berserah diri, dia beriman, level mukmin. Setelah itu, dia berbuat baik, muhsin. Kemudian dia berada pada level mukhlis dan muttaqin. Orang berpuasa dipanggil dari level mukmin, dilembutkan hatinya untuk meloncat naik ke orang yang muttaqin, lembut hatinya. Dan apa ciri-ciri orang yang lembut hatinya? Di surah Ali Imran disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bisa menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wal kathiminal gais, bisa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ada cerita pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pembantu beliau membawa mampan dan tiba-tiba tumpah. Harun ar-Rasyid hendak marah. Lalu pembantunya mengatakan, al-kathiminal gais, orang yang menahan amarah. Harun bukan orang tidak punya ilmu, dibacakan surah Imran, dia langsung gemetar. Saya termasuk orang yang menahan amarah. Pembantunya melanjutkan, wal afina 'anin nas, dan memaafkan. Maksudnya karena pembantu tadi membuat mampan dan tumpah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Ya, saya termasuk orang yang memaafkan kamu. Pembantunya menyambut lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau ada kebaikan dibalas, ada keburukan dibalas dengan kebaikan. Tadi dia kan menumpahkan. Harun terhenyak, oke, saya kasih kamu hadiah karena kau menghafal ayat ini. Luar biasa. Antara pembantu, khalifah, karena sama-sama paham Al-Quran, itulah posisi orang-orang yang lembut hatinya, orang yang paham Al-Quran, berdialog dengan Al-Quran, dia mendapatkan banyak hal. Subhanallah. Apakah kita akan seperti itu? Maka pada bulan Ramadan, selain kita meraih pelembutan hati, kita mendapatkan itu, mari juga kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Setidaknya kita mulai belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran secara pelan-pelan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.